Shalom bro and sis yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi di Holynesia spesial topik tentang spiritual warfare. Hari ini kita masuk ke medan perang rohani yang sangat nyata dan banyak orang sedang mengalaminya, hutang. Bukan cuma masalah keuangan, tapi ini jadi senjata iblis yang sangat kuat untuk menjerat, melemahkan, dan bahkan menghancurkan anak-anak Tuhan. Mari kita buka mata rohani kita hari ini. Yang utama, hutang itu mencakup kontrak spiritual dengan iblis. Setiap kali kita berhutang, entah ke bank, pinjol, kartu kredit, kerabat, lintah darat, atau bahkan teman, kita tidak hanya membuat kontrak yang harus dibayar di dunia fisik, tapi kita juga terikat kontrak tak kasat mata di alam spiritual. Semakin besar hutangnya, semakin kuat ikatannya. Dan iblis bisa menggunakan hutang sebagai kuasa legal yang memberi dia hak untuk menekan, mengintimidasi, memeras, bahkan menghancurkan orang yang berhutang tadi secara menyeluruh, sampai ambil jiwa dan hidupnya bro. Serem kan? Makin besar hutang, makin lemah posisi manusia. Dia jadi mudah diancam, mudah cemas, mudah jatuh ke dalam dosa karena tekanan. Seseorang bisa cari jalan keluar yang malah bikin dosa ekstra. Misalnya aja menipu, mencuri, lakuin aktivitas kriminal yang malah bikin dia jatuh 2 kali, dipenjara dan ditangkap. Tadinya cuma berhutang, ujungnya jadi napi. Belum lagi kalau malah budir. Dahsyat ya efeknya. Hal kedua, pasukan khusus iblis itu adalah ular kegelapan, biasanya ular piton. Dalam kondisi hutang, iblis sering mengirim ular kegelapan untuk melilit jiwa dan roh manusia. Bisa ular-ular kecil untuk kasus kecil, bisa juga piton raksasa dalam kasus besar yang perlu lilitan kuat. Ular-ular ini membeli tubuh dan dada korbannya, membuat sesak napas rohani, membuat susah berpikir jernih, susah merasa damai, dan bahkan susah berdoa. Akibatnya, bawaannya tegang dan cemas non-stop. Jangankan memuji Tuhan dan membantu orang lain, mau hidup tenang saja sudah susah karena pikiran terus dipenuhi ketakutan dan rasa malu. So, ini bukan cuma psikologis, ini serangan rohani serius. Ketiga, dampak lain yang jarang disadari. Hutang membuka celah besar sehingga aliran berkat menjadi terhambat atau bahkan terputus. Sebagai contoh, awalnya mau ambil kredit motor untuk ningkatin produktivitas. Tapi ada kejadian lain yang sebabkan angsuran gak lancar. Ditagih kolektor, stres, usaha malah jadi gak lancar. Akhirnya motor disita, sakit karena stres, rugi berkali lipat. Jadi banyak orang yang seharusnya berbuah banyak, tapi karena hutang justru hidupnya mandet. Iblis akan menagih dengan cara kasar, di dunia nyata lewat debt kolektor yang mengancam, menelpon tanpa kenal waktu, mempermalukan. Itu semua adalah manifestasi dari kuasa kegelapan. Kolektor sendiri adalah manusia, tapi karakter mereka yang sedemikian rupa bisa dipakai iblis buat melakukan intimidasi, merusak damai sejahtera manusia lain. Oke, jadi jenis hutang apa saja yang berbahaya? Semua ya bro, hutang ke kerabat, KPR, kredit kendaraan, kredit modal, pinjol, kartu kredit, hutang konsumtif, lintah darat, semuanya membentuk kontrak spiritual dengan iblis. Ayat yang sangat tegas, Amsal 22 ayat 7 berkata, orang kaya berkuasa atas orang miskin, dan orang yang berhutang adalah hamba pemberi pinjaman. Tapi ada juga Roma 13 ayat 8, jangan ada hutang apapun pada siapapun, kecuali hutang kasih. Cara mengatasinya secara spiritual, yaitu dengan menyadari bahwa kontrak hutang bukan cuma angka di atas kertas, tetapi ada kontrak spiritual yang disaksikan kuasa kegelapan. Jadi selesaikan sesegera mungkin dengan cara yang paling aman. Jangan kabur, jangan menghindar, karena itu memberi hak iblis untuk menyerang lebih keras. Gimana kalau sudah terjebak? Tenangkan diri dengan berdoa, minta ketenangan dan jalan keluar. Kalau tujuan pinjaman ada unsur dosa, sadari dan minta ampun dengan sungguh-sungguh. Juga jaga komunikasi terus dengan pihak kreditur, minta restrukturisasi atau pelunasan bertahap. Konsultasi dengan orang keuangan yang mengerti di gereja atau komunitas yang takut akan Tuhan. Jangan malu minta bantuan. Kadang Tuhan izinkan hutang ini justru untuk menghancurkan ego kita yang terlalu besar dan penuh kesombongan. Jangan lupa untuk lakukan pembersihan rohani dengan mendoakan dan mengurapi setiap ruangan rumah. Juga usir semua ular kegelapan yang melilit.
Perintahkan mereka keluar dalam nama Yesus Kristus. Dan ini adalah doa pemutusan kontrak hutang yang bisa diulang setiap hari. Tuhan Yesus Kristus, dengan darah-Mu yang berkuasa, hari ini aku memutuskan segala kontrak spiritual yang telah aku buat dengan iblis melalui hutang. Aku menolak segala hak legal yang telah diberikan kepada iblis atas hidupku. Dalam nama Yesus, aku memutuskan semua rantai hutang rohani, semua ular kegelapan yang melilit jiwaku, semua intimidasi dan tekanan dari kuasa kegelapan. Tuhan, ampuni aku jika ada keserakahan, ketidakbijaksanaan, atau tujuan dosa di balik hutang ini. Aku menyerahkan seluruh hutangku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau adalah penyedia dan pembebas. Roh Kudus, datanglah dan isi setiap ruang di rumah dan hatiku. Semua kuasa gelap, lilitan ular kegelapan, dan roh hutang, keluar sekarang juga dalam nama Yesus. Aku menyatakan diriku bebas, aku ditebus, aku hidup di bawah berkat, bukan di bawah kutuk hutang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memulihkan segalanya. Amin. Kesimpulan dan poin penting tambahan. Bro and sis, hutang adalah salah satu jebakan iblis yang paling efektif karena seolah-olah normal di dunia ini, tapi di alam spiritual itu adalah kontrak perbudakan. Poin penting yang harus diingat, hindari hutang baru yang tidak benar-benar darurat. Hidup di bawah berkat lebih baik daripada hidup di bawah tekanan hutang. Tuhan sanggup membebaskan, bahkan dari hutang yang paling besar sekalipun. Namun kadang Tuhan izinkan kita terjebak hutang untuk menghancurkan kebanggaan dan mengajarkan kita bergantung total padanya. Ketik di komentar yuk, aku mau bebas hutang dalam nama Yesus. Like video ini kalau kamu merasa dibuka matanya. Subscribe dan nyalain lonceng. Share ke saudara atau teman yang sedang terbelit hutang. Tuhan Yesus memberkati bro and sis kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Holynesia, let's grow in faith and shine bright in Christ. Amen.